Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam pembelajaran daring mata pelajaran prakarya kelas 8. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi kerajinan bahan lunak. Kemarin kita sudah membahas tentang kemasan produk kerajinan bahan lunak. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas proyek kerajinan bahan lunak. Simak dengan baik videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar! Pernahkah kamu membuat suatu kerajinan dari bahan lunak seperti vas bunga, peralatan dapur, asbak, dompet kulit, dan tas kulit? Tentunya dalam membuat suatu karya tersebut memerlukan prosedur untuk membuatnya. Apa saja? Mari kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mempraktikkan salah satu produk kerajinan bahan lunak. Sebelum kita membuat produk kerajinan bahan lunak, alangkah baiknya kita memperhatikan teks prosedur yang akan kita buat. Yang pertama, perencanaan atau perancangan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga adalah evaluasi. Perencanaan atau perancangan. Perancangan merupakan kegiatan awal dalam membuat suatu kerajinan, terutama dari bahan lunak. Dalam proses pembuatan kerajinan diperlukan perencanaan yang matang dan kreatif. Perancangan produk kerajinan umumnya lebih menitik beratkan pada nilai-nilai estetika. Adapun persyaratan dalam proses ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan sumber daya usaha, menentukan fungsi dan kualitas produk kerajinan, menentukan bahan material produksi, dan menentukan teknik produksi. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan atau perancangan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Misalnya, Rehan sangat sayang pada ibunya. Ia ingin mempersembahkan sesuatu kepada ibunya sebagai wujud rasa sayangnya. Rehan ingin menciptakan sebuah karya dari bahan lunak alam. Ibunya menyukai aneka vas, karena itu Rehan mencoba membuatnya. Dia memiliki ide atau gagasan. Rehan akan membuat kerajinan vas keramik dari tanah liat, tetapi vas ini tidak biasa. Rehan ingin mencoba bentuknya tidak dibuat seperti vas biasa, sehingga jika digunakan, vas tersebut terlihat artistik. Selanjutnya, menentukan bahan dan fungsi karya kerajinan bahan lunak alam. Kemudian menggali ide dari berbagai sumber seperti majalah, surat kabar, internet, dan survei pasar. Selanjutnya membuat sketsa karya dan menentukan karya terbaik dari sketsa yang dibuat. Selanjutnya pelaksanaan, yaitu menyiapkan bahan yang diperlukan. Karena kita ingin membuat vas bunga, maka yang akan kita siapkan adalah tanah liat dan glasir. Kemudian menyiapkan alat yang dibutuhkan, yaitu tungku keramik, alat putar kaki, tali pemotong tanah, spons, dan kayu struktur.
Langkah-langkah membuat kerajinan. Perhatikan dengan saksama langkah-langkah pembuatan vas keramik dengan cara teknik putar. Yang pertama, letakkan tanah dengan ukuran minimal 2 kilo yang sudah diuleni dan dipulung membentuk bola di tengah piring alat putar. Kemudian mulailah melubang dan menaikkan tanah ke atas agar vas yang diinginkan terlihat sedikit demi sedikit. Selanjutnya, naikkan perlahan-lahan hingga batas ketinggian yang diinginkan tercapai. Gunakan kedua tangan untuk menaikkan tanah ke atas agar ketebalan dinding vas dapat teraba dengan baik. Selanjutnya, mulailah membuat bibir vas hingga sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian ukurlah ketinggian dan ketebalan dengan sebatang kayu. Perhalus permukaan bibir vas menggunakan spon dengan sangat hati-hati, tetap dengan memutar alat putar. Selanjutnya, perhalus badan vas dan bentuk sesuai lengkungan yang diinginkan dengan menggunakan bantuan karton atau plastik tipis. Gunakan spon untuk lebih menghaluskan badan vas dengan sempurna. Diamkan hingga 30% kering. Rehan ingin mendapatkan hasil yang artistik, oleh karena itu Rehan membuat pemukul kayu yang dililitkan tali, kemudian vas dalam keadaan setengah kering dipukul-pukul dengan kayu. Setelah itu dibakar dengan suhu 9000 derajat Celcius selama 6 jam, kemudian diglasir coklat dan dibakar kembali 12.000 derajat Celcius selama 9-10 jam. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi. Rehan menguji hasil karyanya dengan memasukkan air ke dalamnya. Ternyata tidak bocor, sehingga vas yang dibuat Rehan sudah berhasil. Ingatlah, selalu keselamatan kerja, terutama dalam menggunakan alat pemutar, pewarna glasir, dan tunggu pembakaran. Gunakanlah celemek dan masker saat bekerja membuat karya ini. Tugas praktek. Membuat produk kerajinan bahan lunak alami seperti tanah liat, floor clay, dan bahan kulit hewan. Contoh produknya seperti vas bunga dari tanah liat, asbak dari tanah liat, dan lain-lain. Silakan kalian buat salah satu produk kerajinan bahan lunak tersebut. Demikianlah materi kerajinan bahan lunak untuk pertemuan kali ini. Ibu harap kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas prakarya di link yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.